Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam video Olimpiade Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori bilangan. Yang pertama yaitu mengenai sifat penjumlahan dan perkalian dua bilangan. Yang pertama, ganjil ditambah dengan ganjil hasilnya adalah bilangan genap. Yang kedua, ganjil ditambah dengan bilangan genap hasilnya adalah bilangan ganjil. Yang ketiga, genap ditambah dengan ganjil hasilnya adalah ganjil. Sedangkan kalau genap ditambah dengan genap hasilnya adalah bilangan genap. Begitu juga dengan pengurangannya. Ganjil kurangi genap, ganjil kurangi ganjil hasilnya genap. Ganjil kurangi genap hasilnya ganjil. Genap dikurangi ganjil hasilnya ganjil. Genap dikurangi genap hasilnya genap. Nah, berikutnya tentang perkaliannya. Pertama, ganjil dikali ganjil hasilnya adalah ganjil. Yang kedua, kalau ganjil dikalikan dengan genap hasilnya adalah genap. Ketiga, genap dikali dengan ganjil itu adalah genap. Yang keempat, genap dikalikan dengan genap hasilnya adalah genap. Mengetahui sifat-sifat ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal olimpiade bagian bilangan. Kita akan menjurus seperti apa bilangan yang diinginkan dalam suatu soal. Mari kita bahas soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, P dan Q adalah bilangan prima dengan P lebih dari Q. Jika P plus Q sama dengan 2005, maka berapakah P dikurangi Q? Jelas 2005 adalah bilangan ganjil. Dua bilangan yang menghasilkan ganjil adalah genap tambah ganjil atau ganjil tambah genap. Nah, satu-satunya bilangan prima genap itu adalah 2. Ini kan harusnya ganjil tambah genap atau genap tambah ganjil. Nah, yang genap itu cuma 2, ya 2 sikinya. Karena P lebih dari Q. 2 adalah bilangan prima terkecil, jadinya 2 ditambah 2005 itu 2 tambah berapa? 2 tambah 2003, sehingga diperoleh P-nya adalah 2003 dan Q-nya adalah 2, sehingga nilai P kurangi Q, P-nya 2003 dikurangi 2, hasilnya adalah 2001. Mengetahui penjumlahan dua bilangan entah genap ganjil itu akan memudahkan kita mengidentifikasi bilangan mana yang diinginkan. Soal berikutnya dari OSP tahun 2011. Jika kedua akar persamaan x kuadrat dikurangi 2013x plus k sama dengan 0 adalah bilangan prima, maka nilai k yang mungkin adalah. Nah, kita ingat kembali materi pada aljabar sebelumnya. Kalau kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dia memiliki akar 2, yaitu x1 sama si x2. Dengan x1 plus x2-nya itu sama dengan min b per a. Di sini x1 kali x2-nya sama dengan c per a. Nah, di soal ini kita punya persamaan kuadratnya adalah si x kuadrat min
2013X plus K sama dengan 0, persamaan kuadrat, pangkatnya 2, akarnya ya X1, X2. Bisa beda, bisa sama. Nah, berarti di sini kita punya X1 plus X2 min B, min 2013 per A, A-nya 1. A adalah koefisien X kuadrat, B koefisien dari X. Nah, di sini kita punya X1 plus X2 itu 2013. Nah, karena X1 sama X2 itu prima, kedua akarnya itu prima, berarti X1 sama X2 kan prima. Nah, ini ganjil. Ganjil itu diperoleh dari penjumlahan bilangan ganjil dan penjumlahan bilangan genap. Nah, satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Sehingga kita peroleh X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 2011. 2011 juga prima. Nah, lalu di sini K siapa? Kan X1 kali X2 sama dengan K per 1. Sehingga K-nya adalah X1 itu 2, X2-nya 2011. Diperoleh K sama dengan 4022. Selesai untuk soal yang pertama. Soal kedua. Soal berikutnya, tentukan bilangan prima terkecil yang membagi 19 pangkat 2004 ditambah 45 pangkat 2005. Kita tidak perlu mencari berapa hasil perpangkatan ini. Kita fokus yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah bilangan prima terkecil. Nah, berarti kan di sini 19 itu bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil 19 pangkat 1 ganjil, 19 pangkat 2 itu ganjil, 19 pangkat 3 juga ganjil. Jadi 19 dipangkatin berapapun hasilnya adalah ganjil. Begitu juga dengan 45. 45 itu bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil dipangkatkan dengan berapapun hasilnya akan ganjil. 45 pangkat 1 45, 45 pangkat 2 2025 dan seterusnya sampai dipangkatkan 2005, nanti hasilnya pun akan ganjil. Nah, ganjil ditambah ganjil hasilnya itu adalah genap. Satu-satunya bilangan prima genap berarti adalah 2. Jadi bilangan prima terkecilnya yang dapat membagi bilangan ini adalah si angka 2. Wah, 2 itu istimewa sekali. Nah, 2. Jadi ini bisa dibagi dengan 2. Oke, cukup sekian video mengenai teori bilangan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal olimpiade bagian teori bilangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.